Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmadatul Yandra dengan NIM 210530059. Nah, saya merupakan mahasiswi dari jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan membahas salah satu materi pada topik pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Dr. Zul Afdal SPD MPD, di mana pada presentasi kali ini saya akan memilih topik pada pertemuan 3 dengan judul Fungsi dan Tugas Bank Indonesia sebagai Otoritas Moneter dan Kedudukannya dengan Pemerintah Pusat. Nah, pada topik kali ini akan terdapat 4 poin pembahasan, di mana yang pertama itu tujuan Bank Indonesia, yang kedua tugas Bank Indonesia, yang ketiga Bank Indonesia sebagai lender of the last resort, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu kebijakan nilai tukar. Selanjutnya kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu apa sih tujuan dari Bank Indonesia? Tujuan dari Bank Indonesia sendiri yaitu Bank Indonesia memiliki tujuan tunggal, di mana dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai tujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah. Selanjutnya kita akan masuk kepada topik yang kedua. Tugas Bank Indonesia. Setelah membahas dari tujuan Bank Indonesia itu sendiri, lalu apa sih tugas dari BI atau Bank Indonesia ini? Nah, tugas dari BI itu sendiri yaitu untuk mencapai tujuan tersebut atau tujuan yang telah kita bahas pada sebelumnya, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia bertugas mengelola 3 bidang, yaitu moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Ketiga bidang tugas tersebut perlu diintegrasi agar tujuan tunggal dapat dicapai secara efektif dan efisien. Lalu, apakah tugas dari BI ini termasuk di dalam 3 pilar tersebut? Ya, benar, tugas dari BI ini tercantum dalam 3 pilar utama yang telah dijelaskan. Nah, seperti yang telah tercantum pada gambar, bahwasanya 3 pilar utama yaitu yang pertama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yang kedua yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan yang ketiga itu jaga stabilitas sistem keuangan. Hal ini dilakukan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang merupakan pendukung manajemen intern. Nah, setelah kita membahas mengenai tujuan dan tugas dari BI sendiri, tadi kita juga akan membahas mengenai Bank Indonesia sebagai lender of the last resort. Kedudukan Bank Indonesia sebagai lender of the last resort sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Dalam pasal 32 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 yang mengatakan Bank Indonesia dapat pula memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank untuk mengatasi kesulitan yang dihadapinya dalam keadaan darurat.
Lender of the last resort sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu fungsi dari Bank Indonesia atau BI untuk memberikan bantuan pendanaan kepada bank yang mempunyai kesulitan likuiditas yang dihadapi dalam keadaan darurat. Nah, pengaturan tentang lender of the last resort ini sudah beberapa kali berubah sejalan dengan perubahan Undang-Undang Bank Indonesia dari mulai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 6. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan pada poin terakhir mengenai kebijakan nilai tukar. Sebelumnya kita harus mengetahui apa isi itu nilai tukar. Nilai tukar mata uang atau yang sering disebut dengan kurs adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Nah, sebagai contoh, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika atau USD adalah harga 1 dolar Amerika USD dalam rupiah, atau dapat juga sebaliknya diartikan harga 1 rupiah terhadap 1 USD. Nah, di dalam kebijakan nilai tukar tersebut terdapat faktor yang mempengaruhi nilai tukar dan juga faktor yang mempengaruhi valuta asing. Seperti yang telah tercantum bahwasanya faktor yang mempengaruhi nilai tukar yang pertama adalah faktor pembayaran impor, di mana semakin tinggi impor barang jasa, maka semakin besar permintaan terhadap valuta asing sehingga nilai tukar akan cenderung melemah. Selanjutnya, yang kedua yaitu faktor aliran modal keluar atau capital outflow. Semakin besar aliran modal keluar, maka semakin besar permintaan valuta asing dan pada lanjutannya akan memperlemah nilai tukar. Yang ketiga yaitu kegiatan spekulasi, di mana semakin banyak kegiatan spekulasi valuta asing yang dilakukan oleh spekulan, maka semakin besar permintaan terhadap valuta asing sehingga memperlemah nilai tukar mata uang lokal terhadap mata uang asing. Selanjutnya, kita masuk ke dalam faktor yang mempengaruhi valuta asing, di mana terdapat dua faktor. Yang pertama yaitu faktor penerimaan hasil ekspor. Semakin besar volume penerimaan ekspor barang dan jasa, maka semakin besar jumlah valuta asing yang dimiliki oleh suatu negara dan pada lanjutannya nilai tukar terhadap mata uang asing cenderung menguat dan atau dapat disebut dengan apresiasi. Yang kedua yaitu faktor aliran modal masuk atau capital inflow. Semakin besar aliran modal masuk, maka nilai tukar akan cenderung semakin menguat. Nah, mungkin sekian penyampaian dari saya. Dapat disimpulkan bahwasannya Bank Indonesia memiliki tujuan dan tugas, di mana tujuannya memiliki tujuan tunggal di mana yaitu sebagai untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, untuk mewujudkan tujuan tunggal itu sendiri, terdapat tugas dari Bank Indonesia yang tercantum dalam 3 pilar utama, yaitu tugas pada bidangnya itu moneter, sistem pembayaran, stabilitas sistem keuangan, dan juga kita telah membahas Bank Indonesia sebagai lender of the last resort yang dapat didefinisikan sebagai suatu fungsi dari Bank Indonesia untuk memberikan bantuan pendanaan kepada bank yang mempunyai kesulitan likuiditas yang dihadapi dalam keadaan darurat. Nah, tadi kita juga membahas mengenai nilai tukar yaitu harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Di dalamnya juga tercantum faktor yang mempengaruhi nilai tukar dan juga faktor yang mempengaruhi valuta asing, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar merupakan faktor pembayaran impor, faktor aliran modal keluar, kegiatan spekulasi, dan untuk faktor yang mempengaruhi valuta asing yaitu faktor penerimaan hasil ekspor dan faktor aliran masuk. Nah, mungkin sekian pembahasan kita pada topik
topik 3 pada mata kuliah Bank dan Lembaga ini yang mengenai fungsi dan tugas Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan kedudukannya dengan pemerintah pusat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikan video ini, dan semoga dapat membantu dalam pemecahan materi dalam topik ini. Jika terdapat kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak.